Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka. Amin ya rabbal alamin. Ini tolong ditancapkan. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab fikih mazhab Syafi'i yang berjudul Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Dan pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang sujud sahwi, dan sudah saya jelaskan bahwa ada 3 sujud. Yang pertama sujud sahwi hanya dilakukan dalam salat. Yang kedua sujud tilawah bisa dilakukan di dalam salat maupun di luar salat. Yang ketiga sujud syukur yang dilakukan di luar salat saja. Sekarang kita lanjutkan pasal baru, faslun fi sujudit tilawah, tentang sujud tilawah. Tilawah artinya membaca, maka sujud tilawah maksudnya sujud yang dilakukan ketika kita membaca ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran. Ayat-ayat itu disebut sebagai ayat-ayat sajdah. Ditandai dalam mushaf Al-Quran ada tanda pada bagian pinggirnya, tanda merah atau tanda sajadah atau tanda masjid, yaitu adalah ayat-ayat yang kita disuruhkan untuk sujud tilawah padanya. Sebab dari sujud tilawah ada 3. Yang pertama, ketika ada perintah untuk sujud, misalnya surat Al-Alaq, wasjud waqtarib, ini perintah. Yang kedua, ketika ada pujian bagi orang-orang yang sujud, misalnya wa yakhruna lil adqani sujada, ini memuji. Yang ketiga, ketika ada celaan bagi orang-orang yang tidak mau sujud, misalnya wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Salah satu dari 3 ini. Beliau mengatakan yusannu, disunnahkan sujud tilawah, sujud tilawah bagi siapa? Lil qari, bagi orang yang baca Quran, wal mustami', dan yang mendengarkan bacaan Quran, was sami', dan yang mendengar. Bedanya apa mendengar sama mendengarkan? Mendengarkan sengaja mendengarkan, mendengar sekedar mendengar. Jadi di sini beliau membahas 2 hal. Pertama hukumnya, yusannu, disunnahkan. Maka sujud tilawah tidak wajib. Andaikan seumur hidup kita tidak pernah sujud tilawah, tidak berdosa. Tapi alangkah bagusnya kita sujud tilawah. Kenapa? 1, sunnah Nabi. 2, menyebabkan setan menangis. Setan kalau melihat orang sujud tilawah, dia menangis, dia mengatakan celaka saya, disuruh sujud saya tidak mau, saya masuk neraka. Manusia disuruh sujud mau, maka dia masuk surga. Hadis sahih. Yang kedua, beliau membahas siapa saja yang disunahkan untuk sujud tilawah. Kata beliau 3 orang. 1 yang membaca, 2 yang mendengarkan. Jadi misalnya tadarusan, satunya membaca, satunya mendengarkan. Yang ketiga orang yang mendengar saja. Misalnya ada tadarusan, panjenengan nggak ikut, tapi panjenengan pas lewat. Pas lewat itu orang-orang sujud tilawah, maka silahkan ikut sujud tilawah, nggak apa-apa. Nih, 3 orang. Tapi terus terang, memang yang nomor 3 ini, orang yang mendengar ini diperselisihkan. Sebagian ulama mengatakan mendengar tidak disyariatkan sujud tilawah karena dia tidak sengaja untuk mendengar. Tetapi mazhab Syafi'i atau mazhabnya penulis kitab ini tetap disunahkan. Beliau mengatakan inda, pada saat qiraati, membaca ayati sajdatin, ayat sajdah. Ayat sajdah jumlahnya di dalam Al-Quran diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Nah, silahkan nanti dihitung di mushaf masing-masing. Kalau antara mushaf satu dengan mushaf yang lainnya ada perbedaan, itu karena memang ada perbedaan madhab ulama dalam menghitung ayat sajdah. Jadi bukan Qur'annya salah, bukan. Kemudian illa, kecuali liqira'atin naim, untuk bacaannya orang tidur, wal junub, dan orang yang junub, wasakran, dan orang yang mabuk, wasahi, dan orang yang lalai. Jadi maksudnya 4 orang ini kalau membaca ayat sajdah maka tidak disyariatkan sujud tilawah.
Ada orang tidur ngelindur baca wasjud waqtarib, panjenengan yang bubuk di sebelahnya bangun, nggih. Sujud tilawah tidak, nggak perlu. Kenapa? Karena dia membaca tanpa niat. Demikian juga kalau ada orang junub baca Quran, karena menurut mazhab jumhur ulama, orang junub haram untuk membaca Al-Quran. Nah, kalau ada orang junub membaca ayat sajdah kemudian kita sujud, seolah-olah membantu dia melakukan sesuatu yang haram, ya. Tapi kalau kita mengikuti pendapat Imam Bukhari bahwasanya orang junub boleh membaca Quran, maka tentu saja juga disyariatkan untuk sujud tilawah. As-sakron, orang yang mabuk, ya, mabuk kemudian baca Quran karena dia seorang hafid dulu, tapi setelah itu mabuk, ya. Nah, maka tidak disyariatkan melakukan sujud tilawah. Kemudian wa yata'akkadu, dan sunnah muakkadah dan ditekankan lil mustami' bagi orang yang mendengar, yaitu untuk sujud tilawah, in sajadal qari', apabila orang yang membaca itu melakukan sujud. Jadi kalau sedang tadarus kemudian ada orang yang membaca dan dia sujud tilawah, kita tidak sujud nggak apa-apa, tapi sunnah muakkadah ditekankan untuk apa? Sujud. Kenapa? Karena kita mendengarkan. Beda kalau cuma mendengar, itu sunnahnya biasa, bukan sunnah muakkadah. Kita lewat pas orang-orang tadarusan membaca ayat sajdah, nah, kita nggak sujud nggak apa-apa, sunnah biasa. Kemudian wala yasjudul musalli, dan orang yang salat tidak sujud li ghairi, untuk selain qiraati nafsihi, bacaan dirinya sendiri, illal ma'mum, kecuali orang yang makmum, fayasjudu, maka dia sujud tilawah in sajada imamuhu, jika imamnya sujud. Jadi orang yang sedang salat ketika dia mendengar bacaan orang lain, maka orang yang sedang salat ini tidak sujud tilawah. Kenapa? Karena orang yang sedang salat itu sudah sibuk dengan amalan salatnya. Misalnya panjenengan salat tahajud di ruang tamu, istri salat tahajud di ruang tengah, bacaan istri terdengar oleh kita, dia membaca surat Iqra, wasjud waqtarib, kemudian dia sujud. Nah, kita yang mendengar suaranya istri kita itu tidak ikut sujud tilawah, kecuali satu kondisi, kalau yang sujud itu adalah imam, maka makmum ikut sujud. Kenapa? Innama ju'ilal imamu liyutam bih, imam dijadikan untuk diikuti. Kalau makmumnya tidak mau ikut sujud gimana? Beliau katakan wa illa, kalau tidak sujud batalat salatuhu, batal salatnya si makmum. Jadi imam sujud tilawah, wajib makmum sujud tilawah. Kecuali kalau imamnya salah, ya, dia membaca ayat yang bukan ayat sajdah kemudian apa? Sujud, nggak usah diikuti. Imam salah kok diikuti. Pernah itu seorang imam membaca surat yang di situ ada ayat sajdah, tapi belum sampai ayat sajdah dia sudah sujud, kurang seayat. Nah, maka para makmum terpecah jadi dua, ada yang ikut sujud, ada yang tidak ikut sujud. Yang ikut sujud alasannya imam dijadikan sebagai ikutan, yang tidak sujud alasannya karena dia sahih, dia salah, dia lupa. Maka orang yang sahih, sebagaimana disebutkan oleh beliau tadi, tidak diikuti sujud tilawahnya. Karena itu yang benar adalah tidak ikut sujud tilawah karena imamnya salah. Kemudian wayatakarraru, dan berulang as-sujudu, sujud tilawah, bitakarruril qiraah, dengan diulangnya bacaan, walau fi majlisin, meskipun dalam satu majlis, wa rak'atin, dan dalam satu rakaat. Contohnya panjenengan membaca surat yang di situ ada dua ayat sajdah, surat apa? Al-Hajj. Surat Al-Hajj panjenengan baca dalam satu rakaat. Nah, maka pas membaca ayat sajdah pertama sujud, nanti ayat sajdah kedua juga sujud, meskipun satu rakaat, meskipun satu majelis tadarusan itu, ya, maka tetap saja setiap ada ayat sajdah maka kita ulang-ulang. Tapi ada pengecualian, Pak. Illa, kecuali idza qara'aha, apabila dia membaca ayat sajdah tadi fi waqtil qarahati, pada waktu yang dimakruhkan. Maksudnya waktu yang dimakruhkan adalah waktu yang dimakruhkan untuk melakukan sholat sunnah padanya, ba'da subuh,
ba'da asar, dan ketika matahari tepat di atas kepala waktu istiwa. Kecuali kalau pada waktu itu maka tidak dilakukan sujud tilawah. Ngoten. Misalnya tadarusan dilakukan ba'da subuh, sujud tilawah tidak? Tidak. Kenapa? Karena konsepnya jumhur ulama sujud itu sholat. Karena sujud itu sholat, maka tidak boleh kita melakukan sholat di waktu terlarang. Demikian juga tidak boleh melakukan sujud tilawah di waktu yang terlarang. Tapi kalau kita ngikuti pendapat yang kedua, ada pendapat yang kedua mengatakan sujud itu bukan sholat. Sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram. Sholat itu harus ada al-fatihahnya. Ada sujud tilawah pakai takbiratul ihram tidak? Ada yang mengatakan pakai, ada yang mengatakan tidak. Sudah berselisih dulu. Sujud tilawah ada fatihahnya tidak? Sepakat nggak ada fatihahnya, berarti bukan sholat. Jadi dalam hal ini memang ada dua pendapat ya. Mayoritas ulama mengatakan sujud tilawah itu adalah sholat, maka harus perempuan menutup jilbab ketika sujud tilawah, harus menghadap ke arah kiblat ketika sujud tilawah, harus suci dari hadas kalau sujud tilawah. Pendapat yang kedua mengatakan sujud tilawah bukan sholat, berarti perempuan sujud tilawah padahal rambutnya riwu-riwu, ya nggak apa-apa. Dia tadarusan bersama suaminya di rumah, suaminya membaca ayat sajdah, istrinya ikut sujud tidak. Nah, kalau pakai pendapat mayoritas ulama nggak sujud kalau dia nggak pakai jilbab. Nah, pendapat sedikit ulama ini dia tetap melakukan apa? Sujud. Ya silahkan aja, mau dipakai yang jumhur ulama boleh, yang sedikit ulama juga boleh, semuanya punya dasar. Imam Bukhari tampaknya di dalam kitab Sahih Bukhari dari zahir judul babnya itu diketahui bahwa Imam Bukhari termasuk yang berpendapat sujud tilawah bukan sholat, karena Imam Bukhari menyebutkan hadis tentang Nabi membaca surat An-Najm di majelis campuran. Di situ ada muslim, ada munafik, ada kafir. Kemudian Rasulullah sujud tilawah, semua yang hadir ikut sujud tilawah. Kata Imam Bukhari, wal kafir laisa lahu wudu. Orang kafir gak punya wudu, tapi ternyata dibiarkan oleh Nabi ikut sujud tilawah. Nah, maka orang junub pun sujud tilawah juga boleh. Orang hadas pun sujud tilawah juga boleh. Kucing pun juga sujud tilawah juga boleh. Itu kaget kucingnya lewat. Ini harus jazakumullah khairan sama kucing ya. Soalnya itu tombong ngantuk. Ini pengecualian pertama ya. Pengecualian pertama adalah tidak dilakukan berulangnya sujud tilawah itu dalam satu majelis apabila dia membacanya pada waktu yang dimakruhkan. Pengecualian yang kedua, au fis salati, atau dia membacanya pada saat salat biqasdis sujudi faqat, dengan niatan sujud saja, fala yasjud, maka justru malah tidak sujud. Jadi gini, panjenengan sengaja membaca satu ayat sajdah, niatannya supaya sujud, malah tidak boleh. Misalnya waladdallin amin, kemudian wasjud waqtarib, ngopo ngono kuwi? Ya saya pengen sujud tilawah, malah nggak boleh. Kalau panjenengan baca surat Iqra, nah, kemudian ketemu dengan ayat terakhir, di situ ada sujud tilawahnya, nah, maka silahkan sujud tilawah. Tapi kalau tujuannya semata-mata untuk sujud saja, maka saat itu malah fala yasjud, tidak boleh untuk sujud. Karena hukum asalnya orang sholat itu sudah sibuk dengan aktivitas sholatnya. Ini hukum asal. Rasulullah mengatakan inna fi sholati syughlan. Orang sholat sudah sibuk, jangan disibukkan dengan yang lain-lainnya lagi. Maka orang sedang sholat kemudian dikasih berita ini anakmu sudah lahir dengan selamat, dia sujud syukur, maka sholatnya batal. Karena sujud syukur ini tidak pas dilakukan dalam sholat. Nah, sama dengan sujud tilawah yang niatannya semata-mata untuk sujud, ini malah tidak boleh. Kalau nekat gimana? Fa in fa'ala, kalau jika tetap melakukan batalat sholatuhu, sholatnya pun menjadi batal. Ini fikih tentang sujud tilawah.
Sekarang kita lanjutkan sujud syukur. Faslun, pasal baru fi sujudi syukri, tentang sujud syukur. Apa itu sujud syukur? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang ketika mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang baru datang. Jadi sujud syukur tidak dilakukan untuk semua nikmat. Karena kalau semua nikmat disujud syukuri, kita nggak jadi hidup, Pak. Ambil nafas, nikmat nih, sujud nih. Keluarkan nafas, sujud meneh. Kentut, sujud meneh. Ora sida urip nih. Maka sujud syukur untuk nikmat yang baru nih. Panjenengan melamar perempuan di mana-mana nggak diterima. Begitu menerima seorang ustazah jamilah, solehah, hafidhoh, langsing putih, segala kecantikan terkumpul ya, diterima ya. Padahal panjenengan ireng, elek ya, cendek ya. Masya Allah ya. Nah, maka silahkan sujud syukur ya. Tapi tolong dibaca dulu Arabnya karena di tempat saya ada kekurangan. Wa yusannu, wa yusannu sujudu syukri, yusannu sujudu syukri inda hujumi ni'matin wan difa'i nikmatin. Terus wali ru'yati fasikin mutadhahirin, wali ru'yati fasikin mutadhahirin. Terus wa yadhiruha lil mutadhahiri aw ru'yati mubtalan wa yusirruha. Baik, sudah. Karena di tempat saya ini ada salah tulis, kekurangan, sudah saya tambahkan ya. Beliau mengatakan wa yusannu, dan disunahkan sujudu syukri, sujud syukur, inda hujumi ni'matin, ketika datangnya suatu nikmat, wan difa'i, dan tertolaknya nikmatin, satu nikmat. Nikmat itu nikmat, nikmat itu siksaan atau musibah. Jadi kalau Allah kirimkan siksa atau Allah kirimkan musibah, kemudian musibah itu tersingkap, maka hendaklah kita melakukan sujud syukur. Misalnya ada gempa nih, gempa bertubi-tubi sehingga orang pada bingung semuanya. Nah, gempa selesai, silahkan melakukan sujud syukur. Ada tabrakan nih, kemudian banyak yang mati, panjenengan turun dari mobil dengan selamat, silahkan sujud syukur, indifa'in nikmatin. Hukumnya apa? Yusannu, disunnahkan. Maka tidak wajib kita melakukan sujud syukur. Seandainya seumur hidup tidak pernah kita sujud syukur, maka tidak berdosa. Tapi alangkah bagusnya kita melakukan. Kenapa? Satu, karena ini sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, dengan melakukan sujud kita ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita sujud, semakin tinggi derajat di dalam surga. Kemudian caranya, beliau mengatakan wali ru'yati fasikin, dan juga ketika melihat orang fasik mutadhahirin, yang menampak-nampakkan kefasikannya. Ini sebab yang ketiga ya. Sebab yang pertama tadi ketika ada nikmat. Sebab yang kedua ketika tersingkirnya bencana atau musibah atau siksa. Yang ketiga wali ru'yati fasiqin, dan karena melihat orang fasik yang menampak-nampakkan fasiknya. Misalnya panjenengan lewat di depan orang yang mabuk-mabuk pinggir jalan, nah, silahkan sujud. Maka orang mabuk tadi tanya, ngapa Pak sujud Pak? Saya bersyukur kepada Allah tidak dijadikan fasik kayak kamu. Wa yudhiruha, dan dia menampakkan sujud syukur tersebut lil mutadhahir, bagi orang yang menampak-nampakkan. Tapi kalau dia tidak menampak-nampakkan fasiknya, maka kita jangan menampak-nampakkan sujud tadi. Ada orang mabuk-mabuk tapi dia sembunyi dalam rumah. Nah, panjenengan melihat itu, Masya Allah, bersyukur kepada Allah. Mau sujud syukur jangan di depan dia, tapi nyingkir dulu, pindah ke kamar atau pindah ke masjid, nah, kemudian sujud syukur. Jadi orang yang menampak-nampakkan kita balas dengan menampak-nampakkan. Orang yang tidak menampak-nampakkan kita balas dengan tidak menampak-nampakkan. Yang keempat, au ru'yati mubtala, atau melihat orang yang terkena bala, wa yusirruha, dan kita mensirkan sujud tilawah tersebut.
Sujud syukur kok sujud tilawahnya. Kok ha ya, kok bukan hu ya? Karena sujud itu bisa diganti dengan sajdah. Sajdah itu muannats. Maka yusirruha yaitu menampakkan sajdah syukur tersebut. Jadi misalnya panjenengan lewat di jalan kemudian ada orang pincang. Nah, orang pincang nih berjalannya kasihan sekali, harus pakai alat atau harus dituntun orang, atau melihat orang stroke, nah, melihat orang yang sakit-sakit begitu, silahkan sujud syukur, tapi jangan di depan dia, Pak. Termasuk juga disunahkan kita kalau melihat orang yang terkena bala atau penyakit, kita membaca doa alhamdulillah alladzi afani ammabtalakallahu bih. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya sejahtera dari bala yang Allah berikan pada engkau, dan Allah telah memberikan karunia kepada saya atasmu dan atas banyak dari hamba-hambanya yang lain. Nah, ini dibaca tanpa kita keraskan. Menjenguk orang sakit, melihat orang tersebut ya sakit atau kesakitan, silakan ucapkan alhamdulillah, tapi jangan keras alhamdulillah. Nih, kasihan orang yang sakit tadi, dia pasti sakit hati, orang ngajar tenan iki. Saya susah malah dia alhamdulillah. Silahkan umi-umi tok. Ucapannya apa? Demikian juga sujud syukur tadi. Silahkan setelah menjenguk kemudian ke musola rumah sakit, kemudian sujud syukur. Alhamdulillah saya tidak sakit seperti itu. Karena kalau kita sujud syukur di depan dia, ini menyakitkan hati dia. Dan ini termasuk sunnah yang jarang dilakukan orang, Pak. Membaca doa alhamdulillahilladzi afani ammabtalaqallahu bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ini termasuk sunnah yang jarang dilakukan orang. Karena itu silahkan dihidupkan sunnah ini. Termasuk ketika kita melihat di WA misalnya, ada kiriman dari Palestina, saudara-saudara kita, masya Allah, digempur, ada yang bayinya mati dalam keadaan kepalanya sudah hilang dan sebagainya. Nah, kayak begitu itu kita disunahkan untuk membaca wirid ini. Alhamdulillahilladzi afani mimmabtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Fadilahnya apa? Kata Nabi, lam yusibhu dzalikal bala. Tidak akan bala tersebut mengenai kamu. Engkau melihat orang stroke, baca ini, engkau tidak akan kena stroke. Engkau melihat orang yang buta, kena buta tadi, maka engkau baca ini tidak akan terkena buta. Enak tak ya? Ini hadis riwayat Tirmidzi sahih. Tapi tadi adabnya jangan keras-keras. Kecuali orangnya nggak ada, silahkan keras. Beliau mengatakan, wa yustahabbu, dan disunnahkan, fi ayati Shad, pada ayat dalam surat Shad, fi ghairi salati, pada selain salat. Jadi gini, di dalam surat Shad itu ada kisah Nabi Dawud alaihi salatu wassalam sujud. Wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan ayatul Shad. Saya carikan ya, itu surat apa, pada ayat berapa ini. Surat Shad ayat 24. Nanti silahkan dilihat ya. Nah, kalau kita membaca surat Shad ayat 24, apakah kita sujud ataukah tidak? Beliau mengatakan yustahabbu, disunnahkan untuk sujud syukur pada saat membaca ayat tersebut, mengikuti sikapnya Nabi Dawud alaihi salatu wassalam yang juga sujud syukur, yang juga sujud tobat pada waktu itu. Tapi kita melakukannya fi ghairi shalah, selain salat. Ini mazhab Syafi'i, Pak. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i, di dalam surat Shad itu sujudnya bukan sujud tilawah, tapi sujudnya sujud syukur. Kok bisa mazhab Syafi'i mengatakan surat Shad tadi bukan sujud tilawah? Wong faktanya kita membaca Quran. Karena Rasulullah bersabda, sajadaha Dawudu taubatan. Nabi Dawud bersujud pada saat itu karena tobat. Wa nahnu nasjuduha syukran. Tapi kita melakukan sujud karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka karena sabda Nabi ini adalah sujud syukur, maka ayat sajdah pada surat Shad ini menurut mazhab Syafi'i bukan sujud tilawah tapi sujud syukur. Nah, sebagian ulama lagi berpendapat ayat sajdah pada surat Shad itu ya sujud tilawah karena kita membaca Al-Quran. Nah, maka kalau mengikuti mazhab Syafi'i pas salat jangan sujud tilawah pada saat surat Shad ini, karena itu adalah sujud syukur, dan kalau kita nekat sujud, sholat kita jadi batal. Maka beliau mengatakan, fa in sajada fiha, kalau nekat sujud padanya, amidan, sengaja, aliman bit tahrim, mengetahui haramnya hal itu, batalat, sholatnya batal. Tapi kalau tidak mengetahui, atau mengetahui bahwasanya ini ada perselisihan pendapat, dan saya mengikuti pendapat yang mengatakan ini sujud tilawah, ya nggak batal. Nah, yang bingung itu kalau imamnya meyakini sujud tilawah, makmumnya meyakini sujud syukur. Pripun niku? Nah, kalau dalam hal ini saya belum membaca fatwa para ulama gimana nih. Karena dalil saling tarik menarik, Pak. Tidak boleh kita melakukan sesuatu yang membatalkan salat, ya kan? Tapi kita juga disuruh untuk mengikuti imam. Nah, dalil saling tarik menarik. Sehingga dalam hal ini saya nggak ngerti, harus cari lihat fatwa para ulama dulu gimana, karena memang ini masalah seperti ini masalah khilafiyah. Tapi ringkasnya gini, menurut mayoritas para ulama surat Shad ini sujudnya sujud tilawah. Mazhab Syafi'i menyelisih mayoritas para ulama. Ini ringkasnya begitu. Maka seluruh dunia ini lebih banyak yang melakukan sujud tilawah pada saat membaca surat Shad. Yang tidak membaca adalah mazhab Syafi'i, gitu. Ya gampang saja kalau imamnya mazhab Syafi'i, imamnya bukan mazhab Syafi'i, dibisiki dulu, Pak, kita ini makmum panjenengan tapi mazhabnya Syafi'i, panjenengan pas baca surat Shad nggak usah sujud, supaya kita nggak bingung, enak aja. Baik, sampai di sini sudah selesai sujud tilawah dan sujud syukur. Sekarang kita lanjutkan pasal baru. Pasal baru ini bicara tentang sholat sunnah, dan sholat sunnah sangat panjang sekali pembahasannya, sehingga tidak akan kita baca semuanya. Kita baca yang mudah saja. Beliau mengatakan faslun, pasal baru fi sholatin nafli, tentang sholat sunnah. Sholat sunnah ada beberapa nama, disebut sholat sunnah, disebut sholat nafilah, disebut sholat tatawwu. Disebut sholat sunnah karena memang hukumnya tidak wajib, yaitu sunnah. Disebut sholat nafilah, nafilah itu artinya tambahan, karena tambahan dari 5 yang wajib. Disebut sholat tatawwu, tatawwu itu artinya sukarela, karena dilakukan oleh orang yang sukarela menambah sholat tersebut, tidak harus bagi dia melakukannya. Kemudian sholat sunnah itu bertingkat-tingkat, maka di sini beliau akan membahas sholat sunnah secara urut tingkatan-tingkatannya tersebut sampai pada 11 tingkatan. Nah, 11 ini tidak akan kita bahas semuanya, tapi akan kita bahas yang mudah saja. Beliau mengatakan, afdhalus sholatil masnunah, sholat sunnah yang paling utama. Napa yang menurut panjenengan? Sholat malam. Ya kan? Karena Rasulullah bersabda, sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Ternyata di sini beda. Beliau mengatakan sholatul idain, sholat 2 hari raya, itu lebih utama daripada sholat malam. Kenapa? Karena sholat malam itu dihasungkan untuk sendiri-sendiri, sementara sholat id ini dihasungkan untuk berjamaah. Berarti ini untuk syiar agama Islam, untuk menampakkan agama Islam. Maka beda antara sholat yang dilakukan untuk syiar dengan sholat yang dilakukan untuk pribadi-pribadi. Maka maksudnya Nabi, sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam, itu adalah sholat yang bukan untuk syiar ini. Tapi kalau sholat untuk yang syiar dibandingkan dengan yang biasa, tetap lebih utama yang syiar ini, sholat idain. Makanya dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan wajibal khuruju, harus keluar ke lapangan setiap wanita yang mengalami waktu sholat id tersebut, sampai disuruh keluar. Ini karena saking utamanya.
Yang kedua, thummal kusuf, kemudian gerhana matahari, thummal khusuf, kemudian gerhana bulan, thummal istisqa, kemudian sholat minta hujan. Kenapa gerhana matahari lebih utama daripada gerhana bulan? Satu, karena Rasulullah pernah melakukan. Dua, karena Rasulullah menyuruhnya. Jadi ada dua sunnah. Tapi kalau sholat sunnah gerhana bulan, Rasulullah belum pernah melakukan, tapi hanya pernah menyuruhkan. Maka gerhana matahari sunnahnya dua, dalilnya dua, tapi gerhana bulan dalilnya satu, yaitu sunnah qauliyah, sunnah sabda saja. Maka yang gerhana matahari lebih utama daripada yang gerhana bulan. Yang kelima, thummal witru, kemudian salat witir. Istisqa sudah saya baca tadi. Jadi nomor satu iden, nomor dua kusuf, nomor tiga khusuf, nomor empat istisqa. Ya. Sekarang nomor lima, thummal witr, kemudian salat witir. Nah, salat witir ini baru nomor lima, Pak. Sementara tadi kita katakan salat paling utama salat tahajud, nih. Karena kita tidak mengindahkan atau tidak membahas tentang masalah syiar tadi. Nah, empat yang disebutkan ini semuanya syiar semuanya. Salat Id berjamaah di lapangan, salat kusuf berjamaah dipanggil orang as-salatu jami'ah, salat istisqa juga begitu. Ini semuanya syiar semua. Ya, nomor 5 ini adalah salat witir yang lebih utama dilakukan sendiri-sendiri, maka derajatnya di bawah yang salat yang disunahkan untuk menampakkan syiar. Kemudian pembahasan witir ini karena panjang, maka beliau menjelaskan beberapa hal tentang witir ini. Beliau katakan wa aqalluhu, dan minimal witir rakaatun, satu rakaat. Dan ini masalah khilafiyah, sebagian ulama berpendapat tidak boleh witir satu rakaat, tapi mazhab Syafi'i mengatakan boleh satu rakaat. Dan ini sesuai sabda Nabi, man syaa autara bi wahidah, siapa yang mau silahkan salat witir satu rakaat, enggak apa-apa. Wa aktsaruhu, adapun maksimalnya witir ihda asyrata bil autar, yaitu 11 rakaat dengan witir-witir tersebut. Maka maksimalnya 11 rakaat, tidak boleh lebih. Jadi panjenengan misalnya sholat langsung 11 boleh, 5 rakaat berarti 5 rakaat witir, langsung 5 boleh, langsung 7 boleh, langsung 13 nggak boleh, langsung 15 nggak boleh. Kemudian wa waktuhu, dan waktunya itu bainal isya, antara isya wa tulu'il fajr, dan terbitnya fajar. Maksudnya antara isya itu setelah sholat isya, bukan setelah waktu isya. Sehingga sholat witir sudah boleh dilakukan jam 6:30. Ketika jam 6:30 kita sudah sholat isya karena dijamak dengan hujan. Maghrib hujan, gitu, jamak dengan isya. Habis isya salat witir 3 rakaat boleh. Wa ta'khiruhu, adapun diakhirkan ba'da salatil lail, setelah salat malam selesai, au ila akhiril lail, atau di akhir malam, idza kana yastaiqid, kalau dia mampu bangun, itu adalah afdalu, lebih utama. Sebagaimana sabda Nabi kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, kamu witirnya kapan? Bangun tidur, nanti setelah tahajud selesai. Wahai Abu Bakar, kamu witirnya kapan? Sebelum tidur. Maka Nabi mengatakan kepada Sayyidina Umar, akhadta bil quwwah, engkau mengambil kekuatan. Maka ini lebih utama. Ya, karena Rasulullah bersabda, orang yang mukmin yang kuat lebih utama daripada orang mukmin yang lemah. Tapi Rasulullah juga memuji Sayyidina Abu Bakar, akhadta bil hazm, engkau sudah mengikat salat witirmu, enggak akan lepas. Karena kalau kita salat witirnya bangun tidur, ya kalau bisa bangun. Makanya beliau mengatakan di sini, idza kana yastaiqid, lebih utama witirnya itu di akhir malam, dengan catatan kalau dia mampu bangun. Maka kalau kita pas lelah sekali dan kita yakin wah kira-kira nanti nggak bisa bangun, nah maka lebih utama witirnya sebelum tidur. Wa yajuzu, dan boleh wasluhu, menyambung salat witir bitasyahudin, dengan 1 kali tasyahud, au bitasyahudaini, atau dengan 2 kali tasyahud, fil akhirataini, pada 2 rakaat yang terakhir. Jadi misalnya panjenengan salat witir 11 rakaat, langsung 11 kemudian tasyahudnya 1 tok di akhir, boleh. Pernah bukan, Pak? Belum tahu ya. Muhammad saling ngitungnya suwen. Atau dengan 2 tasyahud, berarti caranya salat 10 rakaat, kemudian tasyahud awal, kemudian tambah 1 rakaat, kemudian tasyahud akhir.
Kalau 9 rakaat juga begitu. 8 rakaat sholat tasyahud awal, kemudian 9 rakaat yang ke-9 kemudian tasyahud akhirnya. Itu semuanya ada hadisnya, tapi karena ini pelajaran fikih nggak perlu kita baca semua hadisnya. Hadisnya sudah saya tampilkan di kitab yang saya tulis ini, karena saya di sini mensyarahi kitab ini dengan menampilkan dalil-dalilnya. Kemudian wa idza autara bi thalathin, kalau dia salat witir dengan 3 rakaat, yaqra'u fil ula, maka membaca pada rakaat pertama surat apa? Al-A'la. Wa fi tsaniyah, pada rakaat yang kedua surat Al-Kafirun. Wa fi tsalitsah, pada rakaat yang ketiga surat Al-Ikhlas biasanya panjenengan, tapi di sini Al-Mu'awwidzat. 3 surat Mu'awwidzat yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Untuk Al-Falaq dan An-Nas diperselisihkan oleh para ulama, hadisnya sahih atau dhaif. Kata Imam Tirmidzi sahih. Maka silahkan membaca Mu'awwidzatain setelah Al-Ikhlas, nggak apa-apa kalau ngikuti Imam Tirmidzi. Kata Imam Ahmad dhaif, dan itulah yang saya ikuti, sehingga saya tidak pernah sholat witir pada rakaat terakhir membaca Falaq dan Nas, nggak pernah. Saya maunya pakai yang sahih surat Al-Ikhlas. Kalau panjenengan ngikuti pendapat mazhab Syafi'i silahkan ya, rakaat ketiga surat Mu'awwidzat, hadisnya diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Abu Dawud, disahihkan oleh Tirmidzi tetapi didhaifkan oleh Imam Ahmad. Syekh Albani juga mensahihkan ya. Maka boleh juga apa? Mengikuti hal itu. Sampai di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, silahkan dikasih tanda. Insyaallah kita akan lanjutkan urutan sholat sunnah yang utama yang ke-6 dan seterusnya sampai 11 ya. Yaitu sholat sunnah fajar dan seterusnya. Ini kasih tanda aja karena kita sudah mencapai nisab ini 45 menit. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab, silakan saya peruntukkan untuk Bapak atau Ibu yang mau bertanya kepada kita, silakan. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai apa cara sujud tilawah ketika kita sholat yang dibaca pada surat Al-Alaq Fathullah Syarif. Atau kan di akhir ayat. Iya. Itu nanti langsung setelah kita selesai bangkit dari sujud tilawah, langsung rukuk. Iya. Sujud maksudnya. Iya. Apabila kita membaca surat Iqra atau surat Al-Alaq kemudian sujud tilawah, nah ketika pas bangkit dari sujud tilawah, apakah langsung rukuk lagi ataukah membaca surat lagi gitu Pak? Nah, maka jawabannya adalah bebas. Mau nambah surat lagi boleh, dan itu biasanya dilakukan oleh orang. Karena kalau bangkit langsung rukuk, nah kita kok kecontalan mengikuti makmumnya itu ya. Tapi boleh, nggak ada masalah. Jadi Allahu Akbar bangkit, Allahu Akbar rukuk, atau Allahu Akbar bangkit membaca surat Al-Ikhlas kemudian rukuk, nggak apa-apa, bebas. Ada lagi? Untuk sujud syukur apakah harus bersujud dulu Ustaz? Sujud syukur apakah harus bersujud ataukah tidak? Sujud syukur maupun sujud tilawah maupun sujud-sujud yang lain menurut mayoritas para ulama itu adalah salat. As-sujudu salatun, kaidah. Mau sujud tilawah, mau sujud syukur, mau sujud sahwi, semua adalah apa? Salat. Tapi kalau mengikuti pendapat kecil, sebagian kecil ulama tidak salat. Kenapa? Tidak ada membaca Fatihah padanya. Saya terus terang, meskipun mengetahui itu pendapat mayoritas, tapi bagi saya berat untuk mengikuti pendapat mayoritas itu. Kenapa? Karena fakta Rasulullah membiarkan orang-orang kafir melakukan sujud nih, padahal mereka nggak punya wudhu. Jadi pemikiran Imam Bukhari menurut saya masuk akal banget nih. Kata Imam Bukhari, orang kafir nggak punya wudhu kok, mereka dibiarkan Nabi sujud, berarti sujud bukan sholat. Maka silahkan mengikuti pendapat Imam Bukhari, nggak apa-apa ya, sujud syukur tanpa wudhu dulu. Bertanya, Silakan Pak. Mengenai tadi dikatakan bahwa sholat itu bisa sholat gitu. Iya. Tapi saya baca itu karena dalam musafir itu Rasulullah itu bangunnya itu kesiangan. Lalu
lalu menjalankan sholat subuh, lalu juga ditutup dengan sholat fajar. Itu hadisnya tidak seperti itu. Hadisnya adalah beliau bangun matahari sudah terbit, lalu beliau pindah tempat, lalu beliau sholat sunnah, lalu beliau sholat subuh. Jadi sholat sunnahnya malah sebelum subuh. Boleh seperti itu, karena yang dilarang itu sholat sunnah setelah subuh. Meskipun matahari sudah terbit, tapi kalau kita belum sholat subuh, maka masih bisa sholat sunnah. Meskipun matahari belum terbit, kalau kita sudah sholat subuh, kita tidak boleh sholat sunnah. Jadi yang dihitung itu sholat subuhnya, bukan waktunya. Nah, tadi Nabi kan belum sholat subuh kan, meskipun matahari sudah terbit, ya nggak apa-apa sholat sunnah dulu. Ada lagi? Pertanyaan yang kedua. Oke, silakan. Menjalankan sholat witir itu dikerjakan 2 rakaat salat, setelah itu ditutup. Misalkan 5 itu 2 rakaat salat, 2 rakaat salat, terus 1 itu boleh. Boleh. Itu istilahnya tahajud, Pak. Jadi mereka para ulama membedakan antara sholat witir dengan sholat tahajudnya. Nanti tahajudnya akan kita bahas di akhir, di bagian bawah. Sholat witirnya maksudnya adalah yang bilangannya ganjil itu. Tapi itunya boleh. 2 terakhir 1 boleh. 2 terakhir 3 boleh. Tapi niat dari awalnya itu sholat witir itu. Ya sebenarnya sholat witir itu adalah sholat ganjil. Witir itu ganjil. Sehingga kalau kita sholatnya 2 tapi niatannya witir, ya lucu, Pak. Witir itu ganjil, kok sholatmu 2, niatmu ganjil, kok sholatnya 2, enggak masuk akal gitu. Ya mudah-mudahan enggak masalah, karena Allah paham apa yang kita maksud nih. Tapi salah dari sisi apa? Dari sisi niatan nih. Karena witir sendiri artinya apa? Ganjil. Ada lagi? Habis sholat subuh kemudian baca surat sajadah, apa sih boleh jatuh sujud sajadah? Kalau mazhab Syafi'i diperbolehkan apabila ada sebabnya, sholat setelah subuh. Sehingga kalau sujud tilawah setelah subuh boleh, tapi nggak boleh berulang-ulang tadi. Mazhab Syafi'i loh, Tapi kalau mazhab yang lain tidak boleh sujud tilawah setelah subuh, karena sujud adalah sholat. Ngoten. Jadi di sini mayoritas para ulama dengan mazhab Syafi'i juga berbeda. Mayoritas para ulama katakan tidak boleh sholat apapun setelah subuh. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan boleh sholat setelah subuh kalau ada sebab yang muncul sebelumnya. Nah, sujud tilawah ini kan termasuk sebab yang muncul sebelumnya, tapi tidak boleh diulang-ulang tadi. Paham ya? Maka kalau membaca surat Al-Hajj habis subuh, nah, sujud tilawahnya cuma 1 kali, jangan 2 kali, karena takarurnya nggak boleh. Ada lagi? Ada lagi? Ya, cuma tanya lagi. Mengenai sholat subuh tadi, itu ada sahabat yang mengikuti Rasulullah sholat subuh. Tapi dia makmumnya terlambat gitu. Lalu setelah itu dia menjalankan selesai, lalu terus berdiri lagi menjalankan sholat apa itu hajat. Ya, itu pernah dilakukan oleh sahabat Nabi dan ditegur oleh Nabi. Kamu kok habis sholat subuh sholat lagi? Subuh itu cuma 2, jangan ditambah. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, tadi saya belum sholat sunnah sebelum subuh, nah, saya ganti sekarang. Maka Nabi diam alias membolehkan. Maka boleh kita mengganti sholat sunnah fajar yang belum dilakukan sebelum subuh, dilakukan setelah subuh boleh, dengan syarat kita sudah biasa melakukannya. Bagi yang tidak biasa melakukannya nggak boleh. Kenapa Nabi mengizinkan? Karena dia sudah biasa melakukan. Kenapa orang yang sudah biasa melakukan diizinkan? Karena Islam mengajarkan kita untuk melakukan amal secara istiqamah. Nah, saking menghasungnya istiqamah itu sampai kondisi yang semestinya nggak boleh menjadi boleh. Sama dengan larangan puasa sebelum 2 hari sebelum Ramadan. Nggak boleh 2 hari sebelum Ramadan puasa, kecuali ngepasi puasa sunnah yang biasa kamu lakukan. Ramadan Jumat, kemudian kita sudah biasa puasa Senin Kemis. Nah, nekat puasa Kemis boleh. Kenapa? Islam menghasung kita untuk istiqamah. Gitu Bang.
Jadi babnya ini bab membantu orang supaya istiqomah. Tapi yang tidak terbiasa sholat sunnah sebelum subuh nggak boleh ganti setelah subuh. Penak men kira biasa kok mah ganti-ganti. Patune neko-neko nih. Nih silakan. Apa sujud tilawah itu ada bacaannya tersendiri? Sujud tilawah bacaannya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi, itu sahih. Demikian juga boleh membaca doanya pohon, Allahumma ja'alni indaka dhukhra, dan seterusnya itu ya. Yaitu doa dibaca oleh pohon ketika pohon itu mendengar orang membaca ayat sajadah. Terus si orang ini menghafal doanya si pohon tadi. Kemudian diceritakan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya bermimpi sujud tilawah, kemudian pohonnya ikut sujud dan dia membaca doa. Maka Rasulullah setelah diberitahu itu, beliau pas sujud tilawah ngikuti doanya pohon tadi. Dan di sini menurut saya menunjukkan kuatnya hafalan orang-orang dulu ya. Dalam mimpi mendengar sekali bacaan si pohon langsung hafal. Terus disampaikan kepada Nabi, Nabi cuma mendengar sekali juga langsung hafal. Coba kita disuruh mendengarkan sekali, menghafalkan peng 10 era hafal-hafal ya. Apalagi cuma sekali tambah hafal ya. Karena makanannya terong nih kok. Enggak Pak? Yang bacaan sujud tilawah itu iya. Bolehkah yang baca sama sujud seperti sholat? Sah. Boleh kan? Sah. Kalau tidak bisa yang tadi, maka silahkan dengan sujud yang seperti salat itu sah ya. Tapi kalau bisa yang tadi, silahkan yang tadi ya. Ini bacanya ya, Allahumma htut anni biha wizra waktub li biha ajra waj'alha li indaka dhukhra. 3. Ya Allah, gugurkan dosaku dengan sujud ini, catatlah pahala untukku dengan sujud ini, buatlah simpanan untukku di hadapanmu kelak. Nah, minta 3 ketika kita sujud tilawah. Ini doanya pohon. Tambah satu lagi dalam riwayat yang lain, wa taqabbalhi minni kama taqabbaltaha min abdika Daud. Terimalah dari saya sebagaimana engkau terima dari hambamu Nabi Daud. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin penjelasan saya, Nah, untuk praktek sujud tilawah ketika tadarus itu harus ada satu orang yang membaca atau langsung sujud sendiri-sendiri. Ketika tadarus salah satu baca ayat sajadah, caranya atau dipimpin yang membacanya atau langsung sujud dengan langsung sujud sendiri-sendiri. saya tidak mengetahui dalil khusus dalam hal ini, hanya saja para ulama mengatakan orang yang mendengar sujud apabila yang membaca sujud. Artinya kalau yang membaca tidak sujud, maka kita yang mendengar tidak sujud. Meskipun ini juga khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan meskipun yang membaca tidak sujud, kita yang mendengar saja boleh sujud. Ngeten. Tapi kalau pembahasan lebih detail lagi, nunggu sama imam, nunggu kepada yang membaca, saya nggak mengetahuinya. Dan dia bukan imam. Dia bukan imam ya. Wallahu a'lam. Maka yang zahir bagi saya tidak harus nunggu ya. Kita sudah selesai sujud, doa sujud tilawah, dan orang yang baca tadi belum selesai, kita bangkit nggak masalah. Ini yang zahir bagi saya, karena tidak ada sholat jamaah di sini ya. Allah a'lam. Ustaz, tanya Ustaz. Silakan Pak. Ya. Untuk sholat witir ini apakah dikerjakan hanya pada saat penutup qiyamul lail? Sholat witir waktunya boleh 3. Boleh di awal malam alias sebelum tidur, boleh di tengah malam alias ketika ngelilir, boleh di akhir malam yaitu setelah selesai sholat tahajud. Seandainya kita tidak sholat tahajud karena bangun itu sudah tinggal 1 menit adzan subuh, maka langsung witir juga boleh. Silahkan kalau belum pernah witir tengah malam pas ngelilir, nanti dipraktekkan ya. Jam 1 malam bangun, wah ini belum wayah tahajud nih, ambil air wudhu, witir 3 rakaat, bubuk lagi, nggak apa-apa. Semua itu pernah dilakukan Nabi. Witir awal pernah, witir tengah pernah, witir akhir itu yang paling sering, dan sampai akhir hayatnya beliau milih yang witir akhir.
tapi semuanya sudah pernah dilakukan Nabi. Nah, maka yang belum pernah kita melakukan silahkan apa? Dilakukan. Praktek witir pada saat apa? Pada saat tengah malam pas ngelilir. Ada lagi saat ini ada yang tanya. Ya. Mau tanya tentang sholat sunnah fajar dilakukan di rumah atau di masjid? Lebih utama di rumah, karena secara umum sholat sunnah lebih utama dilakukan di rumah. Tapi kalau panjenengan khawatir terlambat sholat jamaahnya, maka silahkan dilakukan di masjid nih. Nah, kalau dipraktekkan di rumah paling enak ya, mendengar adzan langsung sholat sunnah fajar, habis itu silahkan ke masjid. Ada lagi? Cabut. Nah, wallahu a'lam bishawab.